Oke, kadang-kadang orang yang ingin memulai sebuah usaha itu memiliki atau memasang visi dan mimpi-mimpinya itu sangat tinggi, dimana itu nggak salah. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan hal itu, dan itu malah bagus. Tapi yang kita lupa, dan saya pun juga gitu, goal atau set yang udah ditetapkan itu tidak disesuaikan dengan keadaan, tidak disesuaikan dengan kemampuan yang ada saat ini. Jatuhnya malah kayak ngawang, jatuhnya malah seperti mengada-ada, halu. Jadi tidak realistis. Dari beberapa klien, karena saya sekarang memegang beberapa klien yang berkaitan dengan usaha menengah dan kecil, walaupun belum expert, tapi ada beberapa hal yang pengen saya bagi ke kalian. Jadi yang pertama, ketika kita memulai sebuah bisnis, kadang tuh merasa bingung, kita mulai apa ya, kita mau jualan apa, kita mau berbisnis apa, dan itu membutuhkan atau memakan waktu yang sangat lama. Idealnya, ketika kamu sudah memiliki rencana untuk berbisnis, kamu sudah tahu kebutuhan apa yang konsumen butuhkan tapi mereka belum dapat di target market yang akan kamu sasar. Ketika kamu udah tahu masalahnya konsumennya apa, keinginannya apa, dan ternyata di situ masih bisa bermain, masih bisa kita masukin model bisnisnya, kamu bisa fokus di situ. Ketika udah tahu bahwa peluang itu yang akan diambil, terus kita lihat ke diri kita nih. Memang semua bisnis itu membutuhkan modal, entah itu modal uang ataupun modal waktu, tenaga, ilmu, dan segala macam. Jadi sebelum memulai, kadang-kadang kita harus sesuaikan dulu nih keadaan kita tuh seperti apa. Apakah kita sudah merasa sudah cukup banyak insight yang didapat dari orang lain atau pengalaman bisnis sebelumnya? Apakah kita udah cukup punya banyak modal pengetahuan untuk memulai? Apakah modalnya itu ada? Nanti disesuaikan. Saya kasih contoh misal gini. Ada seseorang yang ingin mulai untuk berbisnis clothing. Dia ingin clothingnya itu punya karakter, brandingnya itu pengen menjadi sesuatu item, produk atau brand yang kekhasannya itu adalah produk yang simple, produk dengan bahan yang bagus, nyaman dipakai, tidak terlalu bermain dengan sablon, warna, dan segala macam, minimalis seperti itu, bermain simple, monokrom, bermain di jahitan, di bahan, di pola, di cuttingnya. Tapi dia tidak menyesuaikan diri dulu gitu. Dia udah ngeset mimpinya, planningnya seperti ini. Tapi dia tidak melihat apakah pengetahuannya tentang fashion itu sudah cukup untuk mencapai ke sana, atau kemampuan finansialnya sudah bisa membiayai rencana dia. Karena pada awalnya dia tuh pengen barangnya tuh bagus, seperti ini, dan butuh alat untuk brandingnya. Karena mungkin kalau langsung buka toko fisik, resikonya terlalu besar dan biayanya pembengkakannya itu juga terlalu besar. Dia harus bermain di digital. Idealnya itu harus mengikuti alur yang lagi tren saat ini, penjualannya bisa lewat Instagram Store, TikTok Shop, e-commerce, main di toko oranye, hijau, ataupun merah. Dia harus bisa membangun komunitasnya lewat media sosialnya, lewat Instagramnya mungkin, atau fanpage di Facebook, atau lewat websitenya. Dia harus mulai berinteraksi, harus membangun karakter dalam berkomunikasi dengan calon customernya. Ada banyak yang harus dipersiapkan. Ketika dia sudah siap, dia sudah punya, misal sudah menghitung semua modal nih, mau membuat sebuah clothing line, budgetnya nih segini, dia sudah tahu apa yang mau dia buat, desainnya dia udah punya,
dia sudah punya supplier buat bahannya, dia cari di mana, tempat pengerjaannya, pengrajinnya, pihak ketiga yang bakal membuat baju atau clothingnya itu di mana. Ketika dia udah punya, terus dia udah ngebudget semua, kira-kiranya dia mau nyasar target market ke kalangan yang menengah ke bawah, ke atas, maka itu bagus. Tapi ketika itu tidak, modal tidak cukup, pengetahuan juga masih minim, kita kadang-kadang tuh harus pede juga kalau kita mampu, tapi kadang-kadang juga harus dibarengi dengan belajar. Sambil belajar gitu, mengerjakan sesuatu, ngambil proyek, sambil juga mengupgrade ilmunya. Jadi bukan serta-merta kalau pengetahuan yang didapat saat ini adalah A, bakal A seterusnya. Mungkin akan berkembang, karena kan industri itu terus berkembang kan. Pakem yang ada di zaman dulu mungkin di zaman sekarang tuh udah berbeda pakemnya. Rulesnya udah beda. Jadi ketika itu nggak terjadi, modalnya nggak cukup dan segala macam, semuanya nggak cukup, tapi yang ada itu cuma rencana, awangan, isi dalam kepala, itu nggak apa-apa buat ditulis di notes, buat ditulis di perencanaan atau visi ke depan. Tapi ketika sudah sadar dirinya bahwa saat ini tuh belum mampu untuk membuat yang seperti itu, apakah kita nggak boleh mulai? Tentu aja boleh, tapi mungkin kita harus berpikir strateginya mungkin beda. Mungkin saat ini belum bisa buat langsung ke tujuan itu, ke visi itu, ke rencana awal itu, yang langsung membuat brand clothing line yang sesuai sama yang kita mau. Mungkin bisa dimulai dengan step by step. Bisa dimulai dengan kita lihat tuh anggarannya tuh ada berapa banyaknya. Kemampuan kita, pengetahuan kita tentang tren fashionnya juga seberapa. Itu kita bisa mulai dulu dengan tidak produksi, tapi ngambil margin atau selisih penjualan. Kita nggak usah produksi dulu, kita cukup aja ngambil dari toko lain. Yang penting kita buka tokonya dulu. Kita coba buat nge-branding tokonya dulu, make calon nama dari brand yang bakal kita angkat nanti di waktu yang akan datang. Tapi saat ini kita coba memperkenalkan nama itu, teasernya dulu sebagai nama tokonya. Kita buat nama tokonya itu, kita buat akun sosial media tokonya itu, kita buat akun e-commerce-nya, terus kita mulai nih bangun strategi pendekatan ke calon customer-nya gimana. Segmen pasarnya mau yang anak-anak, remaja, dewasa, atau orang tua, nanti kita sesuaikan pendekatannya, komunikasinya. Nanti setelah itu kita setting, mulai menjalankan kegiatan di media sosialnya. Tapi untuk penjualan barang itu jangan produksi dulu, tapi lebih ke ambil margin. Kamu pilih aja vendor yang bagus. Misalnya kamu suka yang simple, minimalis, kamu cari vendor di clothing itu yang non label ya, custom label sendiri. Nanti kita bikin custom ke vendor lain, kita minta tolong orang lain lagi, pihak ketiga lagi, untuk nempelin, atau kita sendiri bahkan untuk ngejahit atau nempelin label itu di barang yang kita beli dari pihak ketiga. Nanti kita hitung tuh, kita belanja itu belinya berapa totalnya, lalu kita custom labelnya berapa, kita tempelin. Itu berarti nanti total dari pembelian itu kita bagi per item, lalu itu ketemu nanti ya kurang lebih HPP kasarannya. Nanti baru tuh kita mau cari selisih berapa harganya. Dan kadang-kadang kalau kita mau bangun sesuatu, nggak selalu mengenai dengan kualitas barangnya yang misalnya itu bahannya bagus banget atau segala macam, tapi harus disesuaikan sama target marketnya dan value apa yang mau dibangun, cerita apa, story apa yang mau dibawa, benefit apa yang konsumen dapetin kalau beli barang kita bakal ngapain. Dulu ada tren tuh ucapan terima kasih dalam bentuk kartu. Makin kesini kan makin kayak biasa aja karena semua brand bikin kayak gitu. Tapi kita bisa bikin yang lain mungkin. Kita bisa lebih interaktif lagi ke
calon customer mungkin di media sosial, atau kita bisa bikin official WhatsApp ini bisnisnya yang kita setting juga, kita atur, kita tuh tinggal mantau aja, tapi untuk pertanyaan-pertanyaan tertentu bisa dijawab secara otomatis dengan bot. Itu mungkin udah step 2 kali ya. Mungkin kalau misal modalnya lebih minim lagi, bisa nggak usah pakai label aja, kita jualan dulu, buka toko aja, jualan dulu produk dari orang lain. Jadi kita ambil selisihnya aja dikit, yang penting sedikit sampai akhirnya nanti terkumpul. Setelah dipotong sama biaya operasional, setelah dipotong sama biaya buat brandingnya sendiri, buat foto produknya, buat video-video yang bakal di-share nanti di media sosial, nanti keuntungannya dari margin itu kita kumpulin, kita tabung. Buat apa? Buat mewujudkan visi yang tadi di awal, buat ngebentuk sebuah brand yang kita impikan itu. Kita bekerja ini dari nol sesuai dengan kapasitas kita, lalu kemudian sambil nanti nunggu momen yang pas dan kemampuan yang cukup, kita bakal merealisasikan visi yang udah kita set gitu. Jadi stepnya di awal, kalau mau bikin aja dulu. Terus kamu tahu kapasitasmu tuh seberapa, target market mana yang mau kamu sasar, sejauh mana pengetahuan kamu tentang target marketnya, sama pendekatan seperti apa yang ingin kamu bangun, nilai apa yang ingin kamu bangun. Modal minim berarti kamu cukup buka toko dulu, buka toko di online, yang mana lebih minim budget daripada kita buka toko fisik secara langsung atau outlet. Nanti baru perlahan kita naikin. Ya, kita ambil cara dengan membangun komunitasnya dulu. Jadi dikit. Lalu setelah itu pengalaman sama insight kita pun akan bertambah. Karena biasanya kita tuh kalau belajar dari orang lain mungkin bisa menyerap cepat, bisa tahu lebih banyak. Tapi ketika kita melakoninya secara langsung, kita jauh lebih paham dan lebih aware nanti. Dan lebih bisa ngira-ngira masalah apa aja yang bakalan ada, atau mau nyeting strategi apa nih setelah ini. Karena kan komunikasinya kan bakalan panjang. Karena persaingan misalnya di industri clothing itu gede banget. Karena red ocean. Karena banyak banget yang bermain di situ. Makanya kadang-kadang walaupun nggak selalu, kita harus punya karakteristik tertentu itu. Kita harus punya pembeda, yaitu value apa yang mau kita jual ke calon customer kita. Gitu. Keep focus on your purpose.